Selamat pagi, masuk kembali di materi mengenai pola pangan harapan atau desirable dietary pattern. Hari ini kita akan belajar mengenai pola pangan harapan kaitannya dengan ketahanan pangan. Ini ada beberapa konsep awal untuk memahamkan kita di dalam konsep pola pangan harapan. Kita sudah tahu, sudah pasti bahwa ketika kita mengonsumsi sesuatu, bahwa ketika kita memenuhi kebutuhan pangan kita setiap harinya, itu tidak hanya terkait masalah kuantitasnya saja. Kita bisa mengonsumsi makan atau punya pola makan teratur 3 kali sehari, makan utama dan 2 kali makan selingan. Tidak hanya itu, tetapi juga kita bicara tentang kualitasnya. Apakah apa yang kita konsumsi setiap hari itu sudah cukup bervariasi dan secara gizi itu sudah cukup seimbang antara persentase hidrat, lemak, protein, vitamin, lemak itu sudah seimbang atau belum. Nah, ada 2 hal yang perlu kita cermati. Nah, hingga hari ini belum ada satu jenis makanan, satu jenis bahan pangan yang mampu memenuhi semua kebutuhan zat gizi dalam satu produk. Jadi zat gizi kalau kita total karbohidrat, lemak, protein, vitamin, nanti ada vitamin dari A, B1, B2, sampai nanti vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan berbagai macam zat gizi itu setidaknya sekitar 45 macam. Mineral juga beraneka macam. Nah, belum ada satu jenis makanan yang bisa kita konsumsi untuk mencukupi semua kebutuhan itu. Ini di sini makanan, bukan supplement. Jadi dalam bentuk makanan belum ada. Nah, maka dari itu kita punya anjuran bahwa setiap hari kita harus mengonsumsi beraneka ragam makanan untuk mendapatkan beraneka kebutuhan, beraneka zat gizi. Sehingga ketika kita makan cukup jumlahnya dan cukup kualitasnya, kita bisa memberi kesimpulan bahwa kualitas makanan atau kualitas konsumsi kita di tingkat keluarga, di tingkat rumah tangga itu bagus. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan di tingkat keluarga itu pada akhirnya akan menentukan kualitas di tingkat wilayah daerah kita ini sampai ke tingkat nasional. Nah, kualitas konsumsi di tingkat keluarga ini kalau mau menghitung di keluarga, kita fokusnya di prinsip B2SH. Apakah makanan yang kita konsumsi itu sudah cukup beragam, sudah bergizi seimbang, dan sudah aman atau belum? Itu fokusnya di situ. Biasanya kita menghitungnya melalui recall, melalui food baking, melalui food record, ada food frequency plus yang lain. Itu lewat situ untuk kita mengetahui kualitas konsumsi di tingkat keluarga. Nah, jika di tingkat wilayah, di tingkat yang lebih tinggi lagi, itu kita menghitungnya dengan skor PPH. Nah, yang akan kita pelajari hari ini. Skor PPH ini menjadi indikator yang cukup strategis di rancangan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan indikator kinerja di bidang ketahanan. Kita akan belajar lebih lanjut. Di sini pola pangan harapan atau desirable dietary pattern itu adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun relatif, dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. Itu pengertian secara garis besar. Nah,
Kalau berdasarkan pengertian dari Badan Pangan Dunia (FAO), yang disebut dengan pola pangan harapan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Nah, di sini susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan. Jadi ada beberapa kelompok pangan, nanti kita akan bicara tentang hal itu. Untuk memenuhi kebutuhan energi itu kan dipenuhi oleh karbohidrat, lemak, protein. Dan di sini disebutkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi lainnya. Ini ada vitamin, ada mineral, baik dalam jumlah maupun mutu, dari kuantitas dan kualitas, yang mempertimbangkan segi daya terima. Jadi ada faktor daya terima, faktor ketersediaan pangan, faktor ekonomi, budaya, dan agama. Nah, PPH ini merupakan instrumen sederhana untuk menilai konsumsi pangan penduduk dari kualitas maupun kuantitas menurut jenis pangan. Jadi ada 9 kelompok bahan makanan dinyatakan dengan skor PPH. Semakin tinggi skornya, maksimal 100, itu konsumsinya artinya makin ideal, makin beragam, makin bergizi seimbang. Ini Indonesia itu tahun ini skor PPH-nya masih berkisar antara 90 sampai 92. Apalagi ini terkait masalah darurat COVID-19 tentu akan sangat mempengaruhi skor PPH. Artinya gini, ketika keluarga, di tingkat rumah tangga, kualitas dan kuantitas konsumsi pangan itu semakin rendah karena ada COVID-19, pada akhirnya jika itu berdampak di seluruh wilayah atau negara, maka skor PPH-nya turun. Banyak banget upaya digunakan agar skor PPH-nya naik. Semuanya akan bermula di intervensi di tingkat rumah tangga. Karena bagaimana agar meskipun ada wabah seperti ini, konsumsi pangan itu tetap terjamin. Kita sudah belajar itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, PPH mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan, ketersediaan pangan sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan hanya terjangkau, harganya terjangkau, sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya, pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga ini akan berpengaruh pada komposisi konsumsi pangan. Harapannya, PPH ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat dan produktif. Nah, di sini skor PPH tadi sudah disebutkan adalah indikator mutu pangan dan keragaman konsumsinya. Nah, digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan di tahun berikutnya. PPH ini juga dijadikan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi, dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kualitas, kuantitas, atau lewat keragamannya. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Jadi tidak hanya sekedar sehat, tidak hanya sekedar cukup, tetapi memang sesuai dengan kepercayaan dan agama, budaya, daya aspek daya beli masyarakat, daya ekonomi, dan paling jelas adalah cita rasa. Kalau lengkap gizinya tapi nggak enak, jangan harap ada masyarakat yang beli. Nah, di sini ada tujuan dan kegunaan dari ketika kita belajar tentang pola pangan harapan. Secara umum,
Tujuan pola pangan harapan adalah untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk, sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya belinya. Nah, tujuan analisis PPH ini ketika kita belajar untuk menganalisis PPH berdasarkan ketersediaan dan konsumsi pangan adalah untuk mengetahui secara mendetail tentang tingkat ketersediaan pangan dari produksi yang lokal. Berikutnya, untuk mengetahui kesenjangan, jadi ada gap pada tingkat mutu dan keragaman konsumsi pangan di tingkat ketersediaan dengan mempertimbangkan tadi keseimbangan gizi, didukung cita rasa, daya terima, dan kuantitas dan kemampuan gaya beli. Itu tujuannya. Nah, ada beberapa kegunaan dari pola pangan harapan. Yang pertama, berbicara tentang perencanaan ketersediaan dan produksi pangan itu untuk merencanakan konsumsi dan ketersediaan pangan. Berikutnya sebagai evaluasi tingkat pencapaian dari ini, jadi menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan. Berikutnya untuk mengukur diversifikasi, jadi apakah pangan yang kita konsumsi sudah cukup beragam atau belum. Pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam merumuskan pesan-pesan gizi. Jadi pesan-pesan gizi kan tidak hanya sekedar makan secara teratur, tetapi juga secara seimbang dan bervariasi. Nah, bervariasinya bagaimana? Disebut seimbang bagaimana? Nanti bisa memanfaatkan skor dari PPH ini. Nah, ini di sini ada penjelasan tentang konsep PPH. Silakan teman-teman bisa ikuti dengan baik dari awal di sini. Pertama, ketika kita mau menghitung kecukupan konsumsi energi dan protein, ini kita biasa sudah paham sekali akan didasarkan dengan angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu akan menjadi standar apakah energi yang kita konsumsi setiap hari sudah diambang cukup, bisa disebut kategori cukup atau justru kurang. Itu kita arahkan ke AKG. Protein juga, dari berbagai macam vitamin, zat gizi makro itu sudah ada AKG-nya sendiri. Silakan teman-teman nanti cek AKG tahun 2019, sudah ada yang paling baru. Nah, hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi BNPG ini tahun sebelumnya sih, memang 2013 kalau tidak salah, itu ditetapkan angka kecukupan gizi untuk energi untuk orang Indonesia setiap hari adalah 2150 secara rata-rata, secara umum 2150 kilokalori per kapita per hari. Dan untuk AKG untuk protein adalah di angka 57 gram per kapita per hari. Kalau UNPG sebelumnya tahun 2008 kalau tidak salah, itu AKG-nya 2000 kakao per kapita per hari, dengan proteinnya sekitar kalau tidak salah 50 atau 55. Nah, jadi memang naik terus karena semakin kesini kan semakin mudah tercukupi, kebutuhannya semakin meningkat, maka AKG-nya juga akan meningkat. Nah, kenapa protein yang ditingkatkan? Bukan karbohidrat, bukan lemak. Karena kalau kita mengonsumsi karbohidrat dan lemak ditingkatkan, itu akan menyumbang berbagai masalah pangan dan gizi. Ketika berdampak di kegemukan, penyakit jantung misalnya seperti itu. Tapi kalau protein tidak.
konsumsi protein di Indonesia itu rendah, maka dibuat standar yang lebih tinggi lagi agar pencapaiannya juga bisa lebih tinggi. Nah, itu konsep awal dulu. Kita pegang dulu angka 2150 dan 57 gram untuk AKG energi dan protein. Itu dipegang dulu. Berikutnya, data yang kita gunakan untuk perhitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok bahan pangan. Apa aja kelompoknya? Di sini ada 9, mulai dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, buah, dan aneka bumbu, atau kita bisa masuk ke kelompok bahan lainnya. Di sini ada angka 50%, 6%, 12%. Kita nanti akan belajar itu. Ada beberapa tabel yang membantu teman-teman untuk memahami. Tetapi kesimpulannya seperti ini setidaknya. Di dalam piring kita atau di dalam menu makan kita setiap hari, intinya harus mencukupi kebutuhan energinya 2100. Itu setiap hari kita mengonsumsi di angka 2150. Nah, untuk mencapai angka ini, kan kita tahu bahwa yang mensuplai energi kan karbohidrat, lemak, protein. Nah, karbohidrat, lemak, protein itu harus didapatkan dari berbagai macam sumber pangan. Maka dari itu kita ada anjuran pola makannya adalah bergizi seimbang dan bervariasi. Nah, yang menyumbang energi itu ada di kelompok padi-padian, ada umbi-umbian, ada pangan hewani, ada minyak lemak sampai ke bumbu itu juga ada. Tetapi porsi mereka di dalam menyumbangnya itu berbeda-beda. Harapannya separuh dari energi yang kita dapatkan, berarti 2150 dibagi 2, 50%-nya itu diambil dari padi-padian. Atau kalau kita konsumsi, di sini kita kenal beras. Harapannya separuh energi kita itu diambil dari beras. Berikutnya juga diambil dari umbi-umbian. Artinya kita setidaknya juga konsumsi umbi-umbian setiap hari. 12% dari pangan hewani, 10% dari minyak, 3% dari buah, 6% dari sayur. Kok sayur sedikit sekali 6%? Iya, karena sayur konten kalorinya memang kecil. 100 gram sayur ada yang sama sekali tidak memiliki kandungan energi. Kelompok A, sayur kelompok A sampai kelompok C itu ada 25 kalori. Jadi makan banyak banget sayur itu kalorinya sedikit. Maka di sini hitung-hitungannya fokusnya di proporsi konsumsi energinya dulu, bukan vitamin dan mineral, tetapi di energi. Ini di sini. Kalau teman-teman simak beberapa PPH sebelum era WNPG 2013, misalnya WNPG 2008, di mana saat itu AKG-nya hanya 2000, maka ininya tentu ininya sudah sama, tetapi ada beberapa angka yang sedikit berbeda terkait kalau padi-padian itu tidak sampai sekian kilokalori misalnya. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Nah, ini dasar dari mana kita mengambil angka 50%, 6%, 10% tadi yang di slide sebelumnya ini. Dari mana sih angka 50% di padi-padian dan 3% di bumbu? Silahkan simak teman-teman bisa simak ini baik-baik. Jadi gini, 100% kecukupan energi kita itu kan didasarkan dari karbohidrat, lemak, protein, ya kan? Hanya ada 3 itu, karbohidrat, lemak, protein. Di sini karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin serta mineral itu masuk ke konsep triguna makanan atau 3 fungsi makanan. Yang pertama sebagai sumber tenaga, sebagai sumber zat pembangun, dan sebagai zat pengatur. Ini kita sudah belajar sejak awal di semester 1 tentang ini. Yang masuk ke sumber tenaga, sumber kalori itu ada
karbohidrat, lemak, dan protein. Tetapi yang dijadikan sebagai sumber zat tenaga yang utama adalah karbohidrat, lemak. Berikutnya untuk pembangun ada protein, dan zat pengaturnya ada vitamin dan mineral. Nah, dari 100% pemenuhan energi ini kita bagi tiga secara merata untuk tiga guna makanan ini. Nah, dari 100% kita bagi tiga, 33%, 33%, dan 33% kita distribusikan ke konsep tiga guna makanan ini. Nanti sisanya 90. Sisanya 3% berikutnya itu kita masukkan ke wilayah bumbu dan bahan lainnya. Ini memang dikasih porsi 3% saja karena memang bumbu dan makanan-makanan, bahan makanan pelengkap lainnya itu tidak dijadikan sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun ataupun zat pengatur. Kita tidak memperoleh atau tidak bermaksud mengonsumsi bumbu untuk mendapatkan hal ini. Nah, di sini misalnya 33% di bagian kelompok zat tenaga, 33% itu kita bagi kita bagi dengan 74% dibagi dari 50% ditambah 6% dapat 10%. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa 56, 10, 3 sampai ke 3% di sini itu adalah angka kesepakatan dari Departemen Departemen Pertanian. Itu disepakati angkanya itu, bahwa serealnya hanya 50%, umbi-umbiannya 6%, dan itu nanti sudah disepakati. Kita tidak perlu belajar kenapa angkanya menjadi segitu. Itu kesepakatan saja, karena kesepakatan tentu ke depan akan lebih naik lagi. Ketika kita bicara tentang PPH di luar negeri, otomatis konsumsi pangan utama mereka kan misalnya kentang, itu kan bukan sereal ya. Konsumsi pangan mereka kentang, maka porsi persen umbi-umbiannya lebih tinggi dibandingkan yang di kita. Di kita kan hanya 6%. Itu hanya tentang kesepakatan saja. Nah, 33% ini kita bagi dengan 74% dari total kelompok zat tenaga ini, maka ketemu setengah, angka setengah. Terus untuk protein dibagi dengan 17 ketemu angka 2, untuk sayur dan buah ketemu angka 5. Setengah, 2, 5, dan 3 ini kita simpan dulu. Nanti kita akan belajar itu kenapa gimana kita memanfaatkan angka setengah, 2, 5, dan 3. Ini pembobotan di kelompok pangan di konsep PPH. Berikutnya nanti kan setiap kelompok pangan sudah ada bobotnya masing-masing. Jadi ada padi-padian 50%, umbi itu ada 6%, itu bobotnya. Nah, hasil perkalian dari proporsi energi dari setiap masing-masing kelompok dan dikalikan dengan pembobotnya akan diperoleh skor PPH. Nah, idealnya memang 100, artinya ketahanan pangannya bagus. Artinya setiap keluarga, rumah tangga di suatu wilayah dan negara itu mengonsumsi umbi-umbian, mengonsumsi padi-padian, mengonsumsi pangan hewani, mengonsumsi sayur buah, mengonsumsi bumbu juga, dengan menyumbang energi sampai lengkap 100% untuk mencapai 2150. Itu nanti skor idealnya 100. Indonesia saya tadi bilang baru di 90-an awal, 90 sampai 92 skornya, artinya belum total ideal. Nah, skor PPH ini ada kategorinya. Di bawah 78 dapat
semacam kriteria segitiga perunggu. Naik di atasnya ada segitiga perak dan paling ideal segitiga emas. Kita sudah memasuki segitiga emas karena poinnya sudah 90. Nah, ini silakan teman-teman cermati. Di sini ada susunan pola pangan harapan nasional. Ketika angkanya menyentuh angka 100%, PPH-nya skornya 100 dan mencapai AKG untuk energi 2150. Oke, ini kita lari dulu ke sini. Pertama, kita menetapkan tadi di BNPB angka kecukupan energinya itu 2100, ya kan? Nah, angka kecukupan energi ini dikomparasikan dengan persen AKG karena yang sudah ditetapkan tadi kesepakatan 50%, 6%, 12%, dan 3%. Ini dikomparasikan ke sini 2150. Ketika kelompok padi-padian diharapkan 50% menyumbang energi, tinggal 50% kali 2100 nanti ketemu 1075. 6%-nya ketemu ini sampai 3%-nya ketemu ini. Jadi ketika ini dijumlahkan kalorinya tentu ketemunya ini. Oke, ini lari dulu kesini dulu. Nah, selanjutnya kita kan tahu bahwa di padi-padian itu dalam konten energinya kan 1075. Nah, 1075 ini jika diarahkan ke gram, kita konsumsi padi-padian itu berapa sih setiap hari? Itu idealnya adalah 275 gram. 100 gram kemudian pangan hewani 150 sampai ke sayur buah 250. Kalau bumbu kan tidak dianggap gram karena hanya sangat sedikit pemakaiannya. Berikutnya kita sudah kenal bobotnya tadi juga 0,5%, 0,5, 2 dan 5, ya kan, dan 0,5 untuk kelompok padi-padian. Dia minyak, lemak atau tadi masuk ke kelompok zat tenaga, karbohidrat sama lemak, itu poinnya setengah. Kalau zat pembangun itu poinnya 2, yang mengandung protein poinnya 2, pangan hewani sama kacang-kacangan. Yang berikutnya zat pengatur vitamin mineral itu disuplai oleh sayur buah secara umum, itu poinnya tadi 5 di slide sebelumnya. Di slide yang ini setengah, 2 dan 5. Nah, berikutnya angka setengah, 2 dan 5 ini kita perhitungkan dari ini, dari persen AKG-nya ini 50% dengan bobot setengah, maka skor PPH-nya 25. 6% dengan bobot PPH setengah, itu nanti ketemu skor PPH-nya 2,5. 12 dengan bobotnya 2%, ketemunya 24, sampai ke nanti untuk AKG untuk sayur buah ada 6 dengan bobotnya 5, maka ketemu skor PPH-nya 30. Nanti skor PPH-nya ditambahkan ketemu 100. Ini yang ideal. Belum ada negara yang mencapai itu. Nah, nanti kita akan belajar Indonesia kondisinya bagaimana sih. Bagaimana Pak bisa ketemu skor PPH 90. Nanti di akhir-akhir slide kita akan belajar. Ini yang ideal dulu. Berikutnya, ini adalah 10 langkah cara menghitung PPH. 10 langkah. Jadi kalau tadi di slide tabel ini saya hanya menyampaikan secara ideal. Nah, ini yang realnya. Mohon teman-teman nanti disimak. Ada 10 langkah. Langkah pertama kita kelompokkan dulu bahan makan.
Berikutnya kita konversi, berikutnya kita hitung subtotal kebutuhan energi, kandungan energinya, lalu kita hitung total energi dari seluruh kelompok bahan pangannya, berikutnya kita hitung kontribusinya terhadap total energi, terus terkait dengan angka kecukupan energinya, terus kita hitung skor aktualnya, hitung skor angka kecukupan energinya, berikutnya kita hitung skor PPH dan hitung total skor PPH. Saya akan jelaskan satu persatu setiap langkahnya. Pertama, kita akan kelompokkan pangan itu dulu. Kita sudah diarahkan untuk mengelompokkan menjadi 9 kelompok bahan pangan. Jadi sudah ada ya dari padi-padian sampai bumbu. Ini yang masuk kelompok padi-padian adalah beras dan olahannya, jagung dan olahannya, gandum dan olahannya. Itu masuk kelompok padi-padian. Sampai nanti kelompok sayur dan buah adalah sayuran segar dan olahannya, buah segar dan olahannya, termasuk emping. Ini nanti silahkan teman-teman simak. Oh ya, ini dalam bahan makan mentah. Artinya bukan yang matang. Kalau nanti matang, arahnya ke langkah kedua. Ini semua masuk ke sini juga. Terus berikutnya, setelah kita masukkan ke kelompok masing-masing, ada bahan olahan, makanan jadi. Kita nggak tahu itu masuknya mana, misalnya kayak gitu kan. Nah, kita masuk ke langkah kedua, konvensi bentuk, jenis, dan satuan. Pangan yang kita konsumsi di keluarga itu kan aneka macam bentuk, jenis, dan satuan, berbeda-beda. Nah, itu perlu diseragamkan. Nah, kita menggunakan faktor konversi sehingga beratnya itu dapat dijelaskan dengan konsep yang sama. Nanti dicontoh, teman-teman, saya akan lebih paham. Dan semuanya dikonversi dalam bentuk berat mentahnya, jadi bukan dalam berat matang. Penjelasannya ini, jika kita mendapatkan data pangan olahan, maka kita konsumsi uraiannya. Misalnya ketika kita recall ke suatu keluarga tersebut masak satu porsi sambal goreng ati. Nah, sambal goreng ati itu yang mereka laporkan ke kita. Maka kita harus breakdown apa aja komposisinya. Maka ketika kita data lebih lanjut, ternyata keluarga tersebut mengonsumsi 8 buah kentang dan 300 gram hati sapi. Nah, itu untuk membuat sambal goreng hati menurut keluarga tersebut. Berikutnya, jika ada data dalam bentuk ukuran rumah tangga, itu kita konversinya ke gram. Misalnya tadi kan masak 8 buah kentang. Nah, 8 buah kentang itu berapa? Bisa jadi kentangnya kecil-kecil atau juga gede-gede. Nah, 8 buah kentang itu ekuivalen dengan 400 gram kentang karena satu biji. Satu butir kentang itu ukuran sedang itu sekitar 50 gram. Maka tinggal dikalikan 8 maka 400 gram. Maka keluarga tersebut mengonsumsi 400 gram kentang. Gitu. Karena kita arahkannya ke gram, bukan ke URT. Nanti kalau konsumsi keluarga sekian gelas, sekian potong, nanti kita arahkan semuanya ke gram. Bagaimana mengarahkannya? Kita sudah punya daftar konversi ukuran rumah tangga. Silahkan teman-teman nanti searching daftar konversi URT dan potongan sedang, terus mangkok, gelas, terus butir, buah, itu gramnya berapa sih? Nah, itu nanti bisa. Berikutnya, jika kita dapat konsumsinya, data konsumsinya adalah makanan matang, maka kita perlu konversi ke berat mentahnya sebelum dimasak. Ibu memberikan datanya ke kita, oh rumah tangga ini mengonsumsi 200 gram sambal goreng ati. Nah, 200 gram sambal goreng ati itu berapa sih bahan mentahnya? Nah, kan kita nggak ngerti, maka dikonversi ke berat mentahnya. Di sini selain teman-teman mencari
nanti untuk pelengkap ya, daftar konversi ukuran rumah tangga, teman-teman mencari faktor konversi mentah. Jadi ada faktor konversi mentah, nanti ada tabel itu, nanti silahkan teman-teman googling. 200 gram sambal goreng ati ini ketika matang mentahnya berapa? Mentahnya itu dapat konversi 1,5, faktor konversinya maka sekitar 300 gram hati sapi mentah. Terus berikutnya, jika ada bahan makanan yang diolah dengan minyak, kita perhitungkan faktor serapan minyaknya. Nah, daftar ketiga yang harus teman-teman cari adalah yang pertama daftar konversi ukuran rumah tangga, yang kedua tabel konversi mentah, dan yang ketiga adalah koefisien dari serapan minyak. Jadi kalau teman-teman menggoreng tempe itu serapan minyaknya berapa persen, teman-teman menggoreng telur serapan minyaknya berapa persen. Ketika teman-teman menggoreng misalnya, ini kan protein semua ya, menggoreng karbohidrat misalnya kayak bakwan, itu nanti berapa persen minyak yang terserap ke bahan makanan itu. Kita nggak makan minyak, kita nggak minum minyak, tetapi kita makan gorengan, ada minyaknya. Nah, itu kita perlu perhitungkan. Setiap bahan makanan itu punya punya faktor serapan minyak yang berbeda-beda. Silahkan juga teman-teman bisa googling ini. Ini kalau misalnya tadi 300 gram sapi mentah itu ternyata bisa menyerap minyak 4,8% faktor serapannya, atau dalam 300 gram hati sapi itu yang sudah mentah, yang ke arah mentah ya, itu bisa menyerap 15 gram minyak. Nah, kita perlu menghitungkan minyaknya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita hitung subtotal kandungan energi menurut kelompok bahan pangannya. Nah, teman-teman butuh bantuan DKBM, silakan, saya yakin teman-teman sudah punya. Perhitungan kandungan energi setiap jenis pangan ini kita arahkan dengan DKBM. Kolom energi dalam DKBM itu menunjukkan kandungan energinya per 100 gram BDD-nya. Nah, jadi misalnya kelompok paling awal itu kelompok sumber karbohidrat. 100 gram karbohidrat itu mengandung 175 kilokalori, terdiri dari 40 gram karbohidrat dan 4 gram protein. Nanti kalah lagi protein protein hewani, protein nabati, itu berapa kontennya. Teman-teman silahkan buka untuk lebih paham. Kita hitung subgramnya. Bagaimana caranya? Ini misalnya keluarga atau individu di dalam keluarga mengonsumsi setiap hari konsumsinya beras 50 gram. 50 gram berapa kalori? Nah, beras ya ini ya, bukan nasi, karena semuanya harus mentah. Maka 50 gram dibagi 100 dikalikan kandungan energi dari beras dikalikan persen BDD-nya, jadi ketemunya 180. Nanti ketika teman-teman bicara telur, 50 gram telur atau 1 butir telur, BDD-nya nggak 100% ya, karena kita nggak makan kulit telur. Nah, berapa kandungan kalorinya nanti silakan teman-teman hitung. Itu untuk setiap pangan sesuai dengan kelompok makanan masing-masing, ada 9 kelompok tadi. Nah, langkah keempat, kita hitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan tadi. Menjumlahkan total energi dari tiap kelompok pangan sehingga akan dihitung total energi dari seluruhnya. Jadi ada 9 kelompok, itu didapatkan dari energi dari kelompok padi, energi dari kelompok umbian, sampai energi dari kelompok lain-lain atau bumbu tadi. Energi dari beras ini tadi 180. Kalau dia konsumsi beras, kalau dia konsumsi gandum, itu tadi tinggal diarahkan di setiap kelompok ditotalkan. Ketemu. Berikutnya langkah kelima,
kita hitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan tadi terhadap total energi aktualnya dalam persen. Ini digunakan untuk menilai pola atau konsumsi energi dari setiap kelompok pangan. Nanti kita hitung kontribusinya dikalikan dengan 1%. Kita simak contohnya ini. Misalnya kontribusi energi dari padi-padian. Nah, energi kelompok padi-padian itu sekitar 1150 dibagi dengan total energi yang dibutuhkan adalah 2185 dikalikan 100%, maka ketemu 52,6% kontribusi energi dari padi-padian. Oh ya, sebelum lari ke sini 52% ya. Nah, sedangkan di konsep tabel awal tadi itu 50%, ya kan? Ketetapannya. Tapi kalau berdasarkan dari tabel 5 ini ada angka 52%, jadi dipegang dulu. 52% yang tadi 50%. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan pakai mana sih, kita akan perhatikan. Ini energi kelompok padi-padian dan total energi aktualnya berapa. Terus yang keenam adalah menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap persen AKE-nya. Ini AKE nasional tadi sudah disepakati 2150 untuk energinya ya, 2150 kilokalori per kapita. Langkahnya seperti ini. Tadi kan kontribusi energi dari kelompok padi-padian 1150, AKE-nya 2180. Kalau yang tahap kelima itu bukan AKE tetapi angka aktualnya 2180. Maka ketemu kontribusi energi dari kelompok padi-padian terhadap angka kecukupan energi adalah 53,5%. Nanti ketika sayur mayur tentunya lebih kecil lagi karena konten kalori dari sayur mayur lebih kecil. Terus angka ketujuh kita hitung skor aktual. Skor aktual adalah kita kalikan kontribusi energi aktual dari setiap kelompok pangan itu dikalikan bobotnya. Bobot kita sudah tahu setengah jadi terus ada 2 dan ada 5. Nanti dengan contoh teman-teman akan lebih paham. Kita ikuti aja dulu langkah-langkah. Berikutnya nomor 8 kita akan menghitung skor AKE. Kita kalikan skor setiap kelompok pangan tadi dengan bobotnya masing-masing. Persen angka kecukupan energi dari setiap kelompok pangan kita kalikan bobot, itulah kita dapat skor AKE. Berikutnya diarahkan ke skor PPH, dihitung dari membandingkan skor AKE dengan skor maksimum. Skor maksimum adalah batas maksimum skor dari setiap kelompok pangan yang memenuhi komposisi ideal. Tadi di tabel awal-awal tadi yang jumlahnya sampai 100% itulah konten skor maksimum dari setiap bahan pangannya. Ada 25 untuk padi-padian kalau tidak salah, sampai ke arah bawahnya saya agak sedikit lupa, nanti silahkan teman-teman cek lagi. Berikutnya terakhir ini saya jelaskan dulu tentang ini. Skor AKE itu ada dua kemungkinan. Pertama, ketika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, kita ambil skor maksimumnya saja. Tetapi ketika skor AKE-nya lebih rendah dari skor maksimum, ya kita gunakan ya skor AKE. Skor maksimum hanya sebagai standar saja. Skor PPH dari setiap kelompok bahan pangan itu menunjukkan konsumsi pangan penduduk pada waktu atau tahun tertentu. Misalnya skor AKE padi-padian didapatkan 26,8, padahal kan tadi di tabel itu nilai maksimumnya 25, maka kita ambil di skor padi-padiannya adalah 25. Meskipun keluarga tersebut mengonsumsi padi-padian itu 26,8 skornya. Misalnya
kelompok petani atau kelompok ekonomi menengah ke bawah, bukan petani, ekonomi menengah ke bawah, itu setiap hari kan makanan utamanya yang penting sepet. Dalam satu piring nasinya banyak banget, ini sekompek lauk atau satu aja sudah cukup, misalnya kayak gitu. Yang penting makan nasinya banyak. Makanya itu ketika makan nasinya banyak, berapa gram nasi setiap hari, berapa gram beras yang dimasak setiap hari ibu, sekian. Terus kita dapatkan berapa konsumsi berasnya, maka otomatis skor AKE keluarga tersebut untuk kelompok padi bagian pasti gede, pasti besar, karena memang fokus utamanya beras. Padahal skor maksimalnya 25, maka diambil 25 aja, meskipun dia konsumsinya tinggi. Oke. Nah, yang terakhir adalah menghitung total skor PPH. Diambil dari skor PPH kelompok padi, ditambah skor PPH kelompok umbi, sampai skor PPH kelompok ibu. Itu ditambahkan, dapatlah total skor PPH. Nah, ini adalah tabel yang bisa membantu teman-teman di dalam memahami bagaimana realnya, bagaimana kondisi real ketika skor PPH itu bukan 100. Ini kondisi realnya, kita ambil seperti ini. Misalnya yang pertama adalah kita hitung sudah dimasukkan ke dalam kelompok tadi. Kita arahkan yang pertama, kita konsumsi energi aktualnya dari padi-padian itu mengonsumsi energi yang kita dapatkan keluarga tersebut, dapatkan dari padi-padian itu mendapat 1150 kalori dari kelompok padi-padian, dan kelompok umbi hanya 75 karena memang keluarga tersebut misal jarang mengonsumsi kelompok umbi-umbian, jarang mengonsumsi petela, kentang, ubi, itu jarang. Kelompok pangan hewani energinya 100, dari lemak 600, sayur buah sampai gula dan lain-lain itu segitu. Nanti ini dijumlahkan, dapatlah setiap hari keluarga tersebut mengonsumsi 2185. Oke, itu dipegang dulu. Berikutnya, persen aktualnya berapa? Ini didapatkan dari energi dari kelompok pangan, per kelompok pangan ini dibagi dari total energi aktual ini, dikalikan 1%, maka 1150 dibagi 2185 dikalikan 1% ketemu 85 dibagi 2185 dikalikan 100% ketemu. Ini persen aktualnya, langsung dijumlahkan pasti ketemunya 100. Itu persen aktual. Langkah berikutnya, kita hitung persen terhadap AKI konsumsi. Energi konsumsi pangan ini dibagi AKI konsumsi yang sudah ditetapkan tadi, ya kan? Kan kita sudah menetapkan 2150 tadi berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Maka kita bandingkan saja. Dari 2185 dibagi 2150, kita sudah pegang angka ini, maka ketemu 100%. Ini artinya, ini pegang dulu ya, artinya keluarga tersebut mengonsumsi lebih dari serat anjuran yang dianjurkan, memang lebih dari angka kecukupan gizinya, karena dia konsumsinya 2100, padahal cukupnya hanya perlu konsumsi 2150 misalnya. Nah, itu dia dapatkan dari padi-padian, dapatkan dari umbi. Itu persen AKE-nya masing-masing seperti ini. Kita dapatkannya ini dari 1150 dibagi 2150, nanti ketemu 53. Maka ini makanya persennya naik karena pembaginya lebih sedikit ya. 75 dibagi 2150 nanti ketemu 35. Dijumlahkan ketemunya 100% ini.
Nah, sudah ketemu persen AGE. Berikutnya kita sudah kenal bobot ini sudah menjadi angka mutlak. Kesepakatan ya tadi, angka mutlak. Di tabel pertama kita sudah belajar tentang dari mana setengah, dari mana 2, dari mana 5, dari mana 0. Itu. Oke, selanjutnya kita hitung skor aktualnya. Skor aktual adalah persen aktual dikalikan bobotnya ini. Ya di kolom 4 dikalikan kolom 5. 52 kemana dikalikan setengah sekian. Dan sekian. Maka ketemu nanti skor aktualnya 78 dari jumlahnya ini. Nah, ini skor aktual. Bagaimana dengan skor AGE? Skor AGE kita kalikan dari persen AGE dikalikan bobotnya. Jadi persen AGE 53,5 untuk kelompok pada-padian dikalikan setengah, ketemu angka ini, kita jumlahkan ke bawah. Ketemu 79. Oke. Nah, berikutnya ada kolom tentang skor maksimal. Skor di bobot ini, angka di bobot, angka di skor maksimal itu ada di tabel awal. Sudah fix. Untuk sementara ini sudah fix, tidak diubah dulu. Karena kesepakatannya memang perlu berubah. 25 untuk padi-padian sampai 30 untuk sayur dan buah. Maka ini masuk ke kolom 9. Skor PPH itu didapatkan dari mana? AGE ini sama skor maksimal. Tadi kan ketentuannya ini. Nah, AGE kalau dia lebih tinggi dari skor maksimal diambilnya skor maksimal. Kalau AGE-nya lebih rendah dari skor maksimal diambilnya skor AGE tersebut. Ini penjelasan, ini tanda buktinya. AGE untuk padi-padian dari keluarga tersebut itu 26,8, sedangkan skor maksimalnya 25, maka diambil yang 25 karena lebih kecil. AGE umbi-umbian dari keluarga tersebut 1,8, padahal skor maksimalnya targetnya adalah 2,5, maka diambilnya 1,8. Dari pangan hewani harusnya 24, tetapi keluarga tersebut hanya mengonsumsi 9,2 skornya, maka ambil 9,2. Begitu juga berikutnya. Nah, ini minyak. Skornya harusnya 1, tetapi keluarga tersebut makan buah atau biji yang mengandung minyak, maka diambilnya yang 1 aja. Atau ini, keluarga tersebut mengonsumsi minyak dan lemak dalam jumlah tinggi banget, 13,9 skornya, padahal harusnya 5. Nah, kita ambil 5 aja. Berikutnya juga ke bawah, maka ketahuan skor PPH untuk keluarga tersebut, untuk wilayah tersebut, itu hanya 68, jauh dari target batas, yaitu 78 untuk sampai ke tadi segitiga perunggu 68. Nah, arti keluarga ini ketahanan pangannya kurang, karena secara makroskopis saja dia hanya konsumsi utamanya adalah padi-padian dan lemak. Ini yang angka di atas skor maksimal kan kelompok padi-padian 1, kelompok lemak, terus kelompok biji berminyak, terus hanya itu saja. Artinya dia hanya makan, secara kasar dia hanya makan beras dan nasi, dia hanya makan minyak, maka yang digoreng juga. Nah, ini dia. Dia sangat kurang umbi-umbian, sangat kurang pangan hewani, telur, daging, ikan, dia sangat kurang. Dia sangat kurang juga di kacang-kacangan, dia sangat kurang juga di sayur dan buah, maka ketahanan pangannya kurang. Kebutuhan energinya terpenuhi bahkan lebih dari 100%. Dia konsumsinya 2185, tetapi dia tidak makan
bervariasi. Maka kuantitas terpenuhi, kualitas belum. Maka dia belum mencapai kepahaman. Sehingga teman-teman paham. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti diulang lagi, atau teman-teman bisa tanyakan di grup chat. Semoga membantu. Target kita seperti penyampaian saya adalah COVID-19 ini tidak menyebabkan skor PPH untuk Indonesia turun. Skor PPH kita sudah 90 sampai 92. Harapannya tidak turun, tetapi tetap terjaga, atau kalau bisa malah justru naik karena kita bekerja di rumah, daripada di rumah. Saya seperti itu. Tetapi dengan berbagai macam hal yang membatasi kita terhadap akses makanan sangat mengancam sebenarnya skor PPH bisa turun. Dan kita belajar untuk memahami hal itu secara nasional. Pentingnya teman-teman belajar ini adalah ketika nanti bekerja di tingkat nasional, teman-teman memikirkan nasib perut 270 juta perut di Indonesia. Depannya mereka setiap perut mengonsumsi sesuai dengan akar masing-masing, kecukupannya terpenuhi dan bervariasi. Tidak sekedar kenyang, tidak sekedar dapat energi yang tetapi bervariasi. Itu. Terus untuk latihan teman-teman, ini saya punya contoh soal untuk membantu teman-teman tidak akan menghitung PPH. Itu sangat panjang prosedurnya, tetapi ini yang kelompok paling gampang. Kita ambil satu slice, kita ambil kelompok padi-padian. Ini saya ada data ketersediaan kalori dari padi-padian di wilayah tertentu 699 kalori per hari. Total kalori yang dikonsumsi oleh wilayah tersebut 1698,9 kalori per hari. Bobot PPH untuk padi-padian setengah, skor maksimalnya 25. Ini dua hal yang sudah ketentuan. Nah, silakan teman-teman hitung persen aktual energi untuk kelompok padi-padian, hitung persen AKI-nya, hitung skor aktualnya, hitung skor AKI-nya, dan hitung skor PPH untuk kelompok padi-padian. Kita ambil satu slice saja untuk padi-padian. Masih ada pangan hewani, umbi-umbian, sayur buah, terus biji-bijian, masih ada minyak, masih ada kelompok bumbu, tetapi kita ambil padi-padian itu. Silakan teman-teman coba garap di waktu yang ada untuk 5 kali. Nanti kita akan diskusikan di grup. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita lanjutkan di grup. Terima kasih sekali. Selamat pagi.